teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, teman saya di Marcos dalam Manual. Di samping saya ada Lois, Desman, Caroline, Michelle Cordias, dan Andika. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bagian di halaman 157, yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu. Baik, yang pertama akulturasi kebudayaan. Oke. Baik, kita perlu mengetahui apa itu akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan merupakan pencampuran antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga menciptakan kebudayaan baru. Kebudayaan yang terbentuk dari pencampuran antara kebudayaan tersebut tidak kehilangan ciri khas atau kepribadiannya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengakulturasi suatu kebudayaan, masing-masing kebudayaan tersebut harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu Buddha dan India dengan kebudayaan Indonesia. Ketika pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia, kebudayaan lama atau tradisi lokal masyarakatnya tidak lantas hilang. Dua kebudayaan tersebut berinteraksi sehingga melahirkan beberapa kebudayaan baru sebagai bentuk perpaduan atau terjadi proses akulturasi. Oke, yang pertama contoh akulturasi Hindu Buddha di Nusantara itu nomor 1 dapat dilihat pada seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan kebudayaan Indonesia asli. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Poin yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding pagar langka di Candi Borobudur yang berupa bahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan gunung merpati. Itu bisa dilihat. Pada relief Kala Makara pada candi dibuat sangat indah. Hiasan relief Kala Makara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal semacam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang-binatang itu dipandang suci, maka sering diabadikan dengan cara dilukis. Contoh-contoh binatang yang sering ada pada seni rupa dan seni ukir dari akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha adalah burung merak, monyet, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke. Baik, contoh berikutnya yang ketiga itu seni pertunjukan. Menurut JLA Brandes, gamelan merupakan salah satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India. Selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Gambaran mengenai bentuk gamelan Jawa kuno masa Majapahit dapat dilihat pada beberapa sumber, antara lain prasasti dan kitab kesusastraan. Macam-macam gamelan dapat dikelompokkan dalam kordapones, aeropones, membranpones, hidropones, dan silopones. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Seni sastra dan aksara. Pengaruh India telah membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra pada waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau tutur kitab keagamaan, kitab hukum dan wiracita atau kitab pahlawanan. Untuk wiracita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul wiracita hasil penjajah Indonesia, misalnya Barandaguya yang digubah oleh Empu Sedah dan Rupanulu, dan juga munculnya cerita-cerita caranya. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
India sebagai tempat pemujaan terhadap dewa, tetapi di Indonesia fungsi candi selain tempat pemujaan terhadap dewa juga sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah, terutama raja dan keluarganya. Ada pertanyaan. Di tempat penyimpanan abu itu kemudian didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Bentuk bangunan Lingga dan Yoni juga merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Siwaisme. Lingga adalah lambang dewa Siwa. Secara filosofis, Lingga dan Yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Lingga lambang laki-laki dan Yoni lambang perempuan. Oke, yang keenam ialah sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, memang adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior. Arif dapat memimpin, memiliki kelebihan tentu termasuk dalam bidang apapun. Berwibawa serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi dua menjadi raja dan wilayah disebut kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di kita. Salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan dapat memiliki kekuatan gaib, seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Andi. Bentuk akulturasi budaya yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa Hindu. Hal ini terlihat pada Oke. bentuk akulturasi yang dapat dilihat hingga saat ini adalah bentuk arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa Hindu. Hal ini terlihat pada sosok bangunan sakral peninggalan Hindu seperti Candi Sewu, Candi Gedung Songo, dan lain-lain. Juga bangunan pertapaan wihara merupakan bangunan berunda. Bangunan ini dapat dilihat pada beberapa candi Pelausan, beberapa candi yaitu Candi Pelausan, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Bentuk lain juga dapat berupa stupa berunda yang dapat kita lihat pada bangunan Borobudur. Di samping itu juga terdapat bangunan gua seperti gua Selomangkleng Kediri dan gua Gajah. Bangunan lainnya juga dapat berupa gapura, batu rasa, candi Jedong, dan candi Lumbangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.